أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan pembahasan kita dari Sahih Fiqhus Sunnah yang dikarang oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, dan kita sudah masuk pada sebab-sebab perbedaan para ulama kaitannya dengan ashabur ra'yi dan juga perbedaan mereka dengan ashab al-hadis. Pada pekan sebelumnya kita menjelaskan ada beberapa hal yang terjadi pada masa-masa dahulu kaitannya dengan pengumpulan hadis dan fikih serta masalah-masalah dari pendapat-pendapat setiap para ulama. Dikumpulkan di situ beberapa ucapan-ucapan, masalah-masalah, kemudian berkembangnya ilmu fikih pada 4 mazhab, dan terutama yang sudah kita jelaskan juga adalah adanya madrasah fikih yang berkembang mulai daripada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berikutnya pada masa tabi'in, ini juga sudah kita jelaskan pada masa tabi'in bagaimana perkembangan itu terjadi. Dan yang perlu kita ingat, pada awal-awal dahulu madrasah itu ada 3, yaitu madrasah di Madinah, madrasah di Mekkah, dan madrasah di Kufah. Ya. Dan pada madrasah tersebut, baik itu madrasah yang ada di Madinah, ada 2 muassisnya, 2 pendirinya. Siapa dia? Ya. Ada 2 muassisnya, 2 pendiri madrasah di Madinah. Siapa dia? Ada masih ingat? Muassis atau pendiri madrasah pada masa Madinah, yaitu ada 2, Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar. Kemudian pada madrasah Makkah itu ada 1 yang muassisnya, yaitu Abdullah bin Abbas. Kemudian di Kufah atau di Irak itu ada madrasah Abdullah ibn Mas'ud. Nah, itu sumbernya, karena hal ini akan terus berkaitan. Jadi minimal bapak-bapak, ibu-ibu ingat yang sumbernya. Adapun perselisihan dan sebabnya pada masa mereka itu sudah ada di buku. Ya, sudah ada di buku, tinggal ditandai saja apa bentuk perbedaan yang terjadi pada masa mereka, para sahabat. Udah kita jelasin. Kemudian berkembanglah fikih itu pada masa tabi'in,
yang dimana di situ ada berkembang 4 madrasah, yaitu madrasah Madinah, kemudian madrasah Makkah, kemudian madrasah Basrah dan Kufah. Ya, madrasah Basrah dan Kufah. Berikutnya dari para ulama-ulama yang ada di setiap madrasah tersebut, baik itu di Mekah, Madinah, di Kufah ataupun di Basrah, mereka memiliki ulama-ulama yang sangat mumpuni di bidangnya, sangat terkenal. Ya, baik mereka itu adalah para perawi hadis, ya. Dan sebagaimana yang kita lihat perkembangan dari para ulama tersebut, mulai munculnya madhab. Kita mengatakan tadi ini pekan lalu sudah mulai munculnya madhab. Yang pertama adalah madhabnya Abu Hanifah, karena dia adalah termasuk yang paling tua. Beliau rahimahullahu ta'ala melihat sahabat Anas bin Malik. Ya, beliau rahimahullahu ta'ala melihat sahabat Anas bin Malik. Begitu juga berikutnya adalah pada masa beliau adanya Imam Malik. Ya, pada masa beliau adanya Imam Malik, yang dimana muridnya dari Abu Hanifah, siapa namanya? Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ya, murid yang beliau menjadi bagian dari mazhabnya Abu Hanifah, itu juga pergi berguru ke siapa? Imam Malik. Ya, dia berguru kepada Imam Malik dan pulang juga setelah membaca Muwatta Imam Malik. Kemudian beliau pulang dan memadukan antara mazhabnya Abu Hanifah, itu dia menggabungkan antara mazhabnya Abu Hanifah dan juga mazhabnya Imam Malik. Setelah itu kemudian ya masa mereka muncullah, ya kita mengatakan Abu Yusuf. Ya, pada waktu itu kan Abu Yusuf sahabat daripada Abu Hanifah, yang kedua mereka baik itu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dan juga Abu Yusuf sendiri itu digabungkan ke dalam mazhabnya Abu Hanifah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang dimana beliau berguru pada Imam Malik dari madrasah Madinah, kemudian juga berguru pada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, yang dimana dia adalah dari madrasah mana dia? Abu Hanifah tadi? Kufah. Kemudian juga beliau berguru bersama Imam Malik di madrasah Mekah, yaitu pada Sufyan bin Uyainah. Dia berguru pada madrasah Madinah, yaitu pada Sufyan bin Uyainah. Jadi beliau kemudian mempelajari ilmu-ilmu dari mereka. Kemudian juga pada waktu Imam Asy-Syafi'i ada Imam Ahmad bin Hanbal, di mana Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Asy-Syafi'i itu tidak secara utuh dikatakan antara murid dengan guru, karena Imam Asy-Syafi'i juga belajar dari Imam Ahmad juga dari Imam Asy-Syafi'i, yang mereka berdua tadi belajar sama-sama dari Sufyan bin Uyainah. Ya, jadi kita melihat dalam perkembangannya antara murid dengan guru, antara sahabat yang mereka sama-sama memiliki ilmu yang luas, dan masing-masing di antara mereka tidaklah satu dengan yang lain menyesatkan. Ya, tidaklah satu dengan yang lain menyesatkan. Kemudian mulailah berkembang, kita mengatakan di buku, pada masa setelah tabi'in, kemudian muncullah ya mulai pembukuan kitab
pada masa itu. Dan kita pernah sebutkan juga di slide itu, kalau yang membukukan kitab diantaranya siapa? Imam Malik, dia menulis Al-Muwatta. Adapun Abu Hanifah tidak membuat atau menulis satu kitab karena mazhabnya dikenal dengan mazhab kolektif, ya, mazhab kolektif. Kemudian Imam Syafi'i menulis juga kitab. Imam Syafi'i juga menulis kitab, ya, yang namanya adalah Ar-Risalah. Ya, kitabnya kan Ar-Risalah itu usul fikihnya, kitab fikihnya adalah Al-Um. Ya, kitab fikihnya Al-Um. Usul fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i adalah kitab usul fikih yang pertama kali. Makanya yang pertama kali menulis kitab usul fikih adalah Imam Syafi'i. Kemudian kita juga menyebutkan bahwasanya pada masa Imam Ahmad bin Hanbal juga beliau tidak menulis kitab. Jadi yang menulis kitab itu ada dua, siapa tadi? Al-Imam Syafi'i, yaitu Al-Um, Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Abu Hanifah tidak menulis, Imam Ahmad juga tidak menulis. Namun di kalangan para sahabat modern, murid-muridnya mengumpulkan apa yang telah disampaikan oleh Imam Ahmad dalam satu buku, ya, yang sebagaimana kita sebutkan di slide sebelumnya. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal sendiri adalah termasuk perawi hadis, dan cukup banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya, sekitar kita sebutkan yang Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, ya, Muwatta Imam Malik ada 1595, adapun Musnad Imam Ahmad yaitu 26.363 hadis. Ya. Kemudian berikutnya, ini yang sudah lewat, ya, kita biar ingat. Kemudian muncullah di situ ada perbedaan pandangan antara ahlul hadis dan ahlul ra'i. Ya, mungkin antum masih ingat kemarin perbedaan pandangan antara ahlul hadis dan ahlul ra'i. Dan poin terakhir kita itu sebagaimana juga yang ditanyakan pada waktu itu, di mana dua kelompok tersebut yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, di mana muncul dia mengatakan ra'aitu ahlal ilmi fi zamanina qad hasalu amrain wa anqasamu ila firqatain. Ini udah, ya, kalau ibu bapak ibu udah ketemu poinnya Imam Al-Khattabi, itu dilihat setelahnya. Jadi dia mengatakan bahwasanya aku melihat pada zaman kami itu di mana terbaginya apa? Menjadi dua kelompok, yaitu ada ashabul hadis, ashabu haditsin wa athar, kelompok atau pengikut ashabul hadis dan athar, dan juga yang kedua ahlu fikhi wa nazar, di mana kelompok yang kedua itu adalah ahli fikih dan nazar, ya. Kemudian mulailah di situ masing-masing di antara kelompok itu, bagian terakhir yang kita sebutkan bahwasanya adapun kelompok yang pertama, ya, ahlul hadis dan athar itu kebanyakan mereka itu di mana mereka lebih melihat kepada riwayat-riwayat dan mengumpulkan jalan-jalannya sanad, dan melihat antara riwayat hadis tersebut apakah dia itu gharib, syadz, maudhu, maqlub, ya, terbalik enggak, itu semuanya dicek oleh mereka. Ya, barulah kemudian pertanyaannya, ya, Abu Usamah, ini kok riwayatnya dhaif? Nah, yang kita bilang pekan lalu. Ya, mereka para ahlul hadis sejak zaman dulu sudah melihat ini perbedaannya, ini hadisnya diterima, ini hadisnya itu misalnya mursal dan seterusnya. Kemudian juga mereka melihat riwayat-riwayat tersebut tanpa mereka itu la yura'unal mutun. Mereka tidak melihat matan hadisnya, apa yang di bawah hadis itu. Wala yatafahamunal ma'ani. Mereka juga tidak memahami, mendalami makna dari hadis itu. Yang terpenting mereka menjaga periwayatan hadis tersebut
sampai kepada kita dengan betul bahwasanya ini dari Nabi. Jadi benar-benar mereka menjaga keautentikan hadis tersebut. Padahal kita sebutkan dua kelompok itu tidak pernah bisa dipisahkan. Jadi yang pertama ini ahlul hadis dan athar ini tidak bisa dipisahkan. Nanti saya akan jelaskan kembali kedua mereka ini. Namun kita lihat di buku dulu. Ya, udah ketemu Abu? Sudah ketemu Abu Nabil? Halaman berapa? 39. Nah, ibu-ibu yang bawa terjemahan mungkin sama dengan kitabnya Abu Nabil, halaman 39. Ya, dilihat di situ. Jadi mereka itu lebih mementingkan periwayatan hadis. Misalnya berita sampai dari saya dengar dari Abu Usama. Abu Usama mendengar dari bapaknya Pak Wahyu. Apakah benar dia bisa menerima dari bapaknya Pak Wahyu? Apakah sampai umurnya ketemu atau tidak? Atau misalnya ketemu umurnya, apakah masa tempatnya ketemu apa tidak? Sedangkan Abu Usama hanya di Qatar, sedangkan bapaknya Pak Wahyu. Nah, itu yang dicek. Jelas di sini. Nah, walaupun benar yang dibawa, misalnya Abu Usama mengatakan kata bapaknya Pak Wahyu, berarti Pak Wahyunya nggak disebut. Jelas maksudnya? Bisa jadi katanya bapaknya Pak Wahyu, kita itu harus jujur misalnya dalam berbisnis. Bisa jadi benar beliau bilang. Tapi karena Pak Abu Usamanya tidak mengatakan kata Pak Wahyu, kata bapaknya, berarti kan menggugurkan Pak Wahyunya. Padahal belum tentu Abu Usama ketemu dengan bapaknya Pak Wahyu. Nah, itu akhirnya tidak diterima. Karena begitulah gambaran Bapak. Mereka benar-benar menjaga keautentikan periwayatan hadis tersebut. Kemudian juga mereka tidak memahami apa yang ada. Jadi tidak penting bagi mereka apa yang disampaikan itu. Yang penting dari siapa dulu. Jelas maksudnya? Jadi mereka meneliti benar-benar. Ya, bahkan dikatakan wala yastambituna sirraha, mereka tidak mengambil istimbat dari apa yang tersembunyi dari yang disampaikan itu. Ya. Jadi mereka tidak melihat itu semuanya, bahkan mereka itu, nah ini pertanyaan antum dulu tuh Bu Sama. Bahkan mereka itu mencela para ahli fikih. Jadi bilang itu. Ada di situ Pak Wahyu? Ada kan? Coba Bapak lihat itu paragrafnya keberapa ibu-ibu. Bahkan mereka itu mencela para warubama abul fuqaha wa tanawaluhum bit-ta'n. Bahkan kadang-kadang mereka itu mencela para ahli fikih dan menuduh mereka ya sebagai apa? Apa tuduhannya Pak Wahyu? Waddau alaihim mukhalafatas sunan. Mereka menuduhnya menyelisihi sunnah. Itu kan pertanyaan yang antum bisa bilang Abu Sama ya. Mereka menuduh para ahli fikih itu menyelisih sunnah. Nah, itu dulu sudah perkara itu. Jadi menuduh para ahli fikih itu mereka itu menyelisih sunnah, mencela mereka, wala ya'lamuna annahum an mablagin ma utuhu minal ilmi qasirun wa bisu'il qawli fihim athimun. Padahal mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka itu belum mencapai tingkatan ilmu itu. Ya, padahal mereka itu tidak mengetahui bahwasanya mereka itu belum mencapai dari tingkatan ilmu yang diberikan itu. Jadi mereka masih banyak belum mencapai tingkatan ilmu itu. Dan juga mereka berdosa telah menuduh para fuqaha itu. Berdosa mereka bisu'il qauli fihim athimun. Tapi sekali lagi ini pada mereka yang belakangan. Nanti saya akan jelaskan bentuk-bentuknya. Wa ammat tabaqatul ukhra. Ini yang kemarin ya, kita ulang dari sini karena biar antum jelas sesuai dengan pertanyaan itu. Wa ammat tabaqatul ukhra. Adapun kelompok yang kedua. Masih di 39? Oke, masih di 39 ibu-ibu. Paragraf 2. Baik. Agar bisa disimak karena saya pernah dengar katanya, "Ustaz, di mana dibaca? Enggak ketemu kita." Jadi biar yang menyimak juga bawa buku bisa mengikuti. Wa amma tabaqatul ukhra, adapun kelompok yang kedua, maksudnya siapa? Ahlul fikih. Ya, ahlul fikih dan ahlul nazar. Fa inna aktsarahum la ya'rujuna minal hadits ila an aqallihi. Ya. Jadi mereka itu sedikit sekali dari ya fa inna aktsarahum, sesungguhnya kebanyakan mereka itu ya tidaklah mereka berpaling kepada hadis tersebut kecuali sedikit.
Bahkan sampai-sampai la yakaduna yumayyizuna, bahkan mereka tidak bisa membedakan antara apa? Sahihi min saqimihi, yang sahih dari yang tidak sahih. Jadi mereka ahli fikih di sini juga mereka itu kadang tidak mempedulikan itu, tidak membedakan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Dan mereka tidak mengetahui la ya'rifun, dan juga mereka tidak mengetahui dari ya yang baik ataupun yang buruk min radi'ihi. Jayyidihi min radi'ihi, yang baik dari hadis itu dari yang buruk. Intinya adalah mereka itu mengambil isinya. Jelas di sini? Yang mereka ambil isi periwayatan daripada yang di bawah hadis itu. Tapi tidak mendalami dari siapa ke siapanya. Intinya sampai dulu kepada mereka. Ya. Jadi mereka pun ya mulailah mereka orang-orang tersebut ya tidak mampu membedakan mana yang kuat, mana yang lemah, ya, bahkan tidak mempedulikannya, dan mereka menjadikan tersebut sebagai argumentasi mereka. Ya, mereka menjadikannya sebagai argumentasi mereka apabila hal itu kadang sampai sama dengan apa yang mereka bawakan dalam mazhabnya. Jadi kalau sampai dengan mazhab yang mereka jalankan, maka mereka pun mengambilnya. Bahkan ya mereka pun mulai dikatakan, kalau dikatakan hadis itu sesuai dengan keyakinan mereka, wafaqa ara'ahum allati ya'taqidunaha, kalau sesuai dengan pendapat-pendapat yang mereka yakini, mereka mengikutinya. Bahkan mereka waqad istalahu ala mawadhi'ihi, ya, bahkan ala muwadha'ati bainahum fi qabulil khabar ad-dha'if wal hadits al-munqati idza kana dzalika qad ishtahara indahum. Bahkan mereka membuat istilah-istilah, ya, membuat kaidah-kaidah, istilah-istilah dalam pandangan mereka, menerima khabar yang lemah, hadis yang terputus apabila hal itu sudah masyhur di kalangan mereka. Jadi kalau perkara itu sudah terkenal di kalangan mereka, mereka pun menerimanya. Ya, mereka pun menerimanya. Intinya itu sudah masyhur di kalangan mereka dan sudah terbiasa diucapkan, beredar di lisan-lisan mereka tanpa mereka mencari tahu bin gairi tatsabbut, tanpa tatsabbut atau yakin tentang berita tersebut. Ya, maka mulailah di situ ya perbedaan satu dengan mereka. Sampai sini kita kemarin. Mulailah perbedaan mereka itu terlihat, yang satu menerima ya riwayatnya walaupun si penyampainya ini matan hadisnya dia terima, walaupun yang menyampaikannya siapa saja, walaupun itu terputus, enggak peduli. Yang satu enggak memperhatikan, yang pertama tadi tidak memperhatikan apa yang dibawa, tapi yang diperhatikan siapa yang menyampaikannya. Lebih menjaga kepada ya hal itu sampai dulu ya benar-benar sahih baru diterima. Jadi kalau enggak benar yang menyampaikannya, ngapain diterima isinya, kayak begitulah kurang lebihnya. Ya mulailah di situ terjadi ya antara perbedaan mereka. Maka kita melihat di situ permasalahan-permasalahan yang ada di antara mereka. Sebelum kita sambung itu sampai hal itu kita bahas kemarin. Sebelum kita sambung ada beberapa ya, tambahan yang belum sempat saya buat selesaikan slide-nya itu. Yang kaitannya dengan fuqaha tersebut sebenarnya kenapa kita sebutkan perbedaan mereka, dan ada madrasah-madrasah yang penting untuk kita pahami ke bawahnya daripada masa sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba' tabi'in setelahnya, dan juga perbedaan ini kita tahu bahwasanya yang menjadi rujukan utama mereka pada waktu itu adalah apa? Rujukan utama mereka pada waktu itu adalah ya hadis. Kan begitu. Sampai hadis enggak? Kalau Bapak ingat pembahasan kita di perbedaan para sahabat, ada 7 macam itu. Kalau sampai hadis mereka tinggalkan. Ya kan ada 7 macam perbedaannya ya di poin sebelumnya. Kenapa terjadi perbedaan? Begitu juga pada masa tabi'in yang mereka lebih fokus pada sampai enggak hadis itu kepada mereka. Jadi sumber-sumber
menjadi tasyri' mereka, pensyariatan mereka yang perlu kita pahami adalah hadis Nabi SAW. Itu yang pertama dulu. Ya, makanya kedua ini, sebagaimana disebutkan, kedua mereka ini tidak bisa dipisahkan sebenarnya antara ahlul hadis dan athar dan juga ahlu al-fiqh wan nazar. Kedua-dua mereka ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dan itu yang dipakai oleh pengikut-pengikut penganutnya secara turun-temurun oleh ahli fikih itu. Tanpa mereka mengecek kembali kekeliruan yang ada mereka lakukan. Ya, tanpa mereka lakukan pengecekan. Jadi kalau sudah itu pada mazhab imamnya, ya udah diikuti. Jelas di sini. Nah, nanti poin berikutnya setelah selesai Bapak paham detail ini, baru kita sebutkan tentang mana yang namanya fanatik, ya, mana yang namanya fanatik dan mana yang di mana di situ mengikuti. Fanatisme itu kita akan bahas setelah itu. Jadi biar antum paham mana fanatisme yang buruk itu. Ya, jadi mereka ini mengikuti apakah berdasarkan dalil ataupun ya sampai fanatisme yang buruk misalnya ya, ini belum waktunya namun sekedar gambaran. Sampai kamu mana mazhab siapa? Saya Hanafi. Ini siapa? Saya mah Syafi'i misalnya. Udah, saya enggak mau nikahkan anak saya dengan mazhab Syafi'i. Yang satu saya enggak mau nikahkan anak saya dengan mazhab Hanafi. Itu fanatisme yang buruk. Insyaallah taala yang catatan tentang fanatisme udah jadi. Belum sempat saya selesaikan semuanya. Biar selesai dulu baru kita bagi. Jadi perbedaan mereka pada waktu itu sebenarnya menjadikan landasan utama itu ya hadis. Ya kan begitu ya? Bapak urutkan sudah ya. Jadi hadis Nabi, kemudian para sahabat, kemudian mereka mengecek apa perbedaan mereka, kembalikan kepada hadis, kemudian pada masa tabi'in mulai muncul perbedaan-perbedaan mereka itu. Terutama pada masa sekolah Ahlul Hijaz yang terkenal. Kita mengatakan Hijaz itu Mekah, Madinah dan sekitarnya. Kemudian Ahlu Al-Iraq yaitu yang ada di Kufah, yaitu Ibnu Mas'ud. Dan perlu untuk mengetahui tentang di sini. Jadi 2 poin ini dulu sampai di sini karena di setelahnya ini paragraf berikutnya itu tentang sampai dikatakan, tapi ini nanti ya. Fanajidu ashab Malik la ya'tabidun fi masail man kan min riwayat Ibnu Qasim ashhad wa adrabiha. Sampai nanti poinnya ya. Sampai mereka bagaimana perselisihan pengikutnya Imam Malik tidak menerima kecuali riwayat ini dan ini. Ini setelah ini. Jadi sekarang poinnya Bapak pahami dulu tentang sampainya hadis kepada mereka dan adanya perbedaan pada siapa? Ahlul hadis dan ahlu al-fiqh. Nah, madrasah yang lebih banyak meriwayatkan hadis itu adalah orang-orang Hijaz, Mekah dan Madinah. Ini yang Bapak pahami dulu. Ya, kembalikan ingatan kita kepada 3 sekolah pada masa tabi'in. Pada masa sahabat. Yang paling banyak sahabat, yang paling banyak meriwayat hadisnya adalah dari madrasah Hijaz. Kenapa? Kenapa kira-kira? Gampang ingatnya. Kalau Bapak cek di slide sebelumnya itu kaitan dengan penyebarannya pada masa tabi'in. Banyaknya sahabat mereka di situ. Jelas di sini. Di Makkah dan Madinah itu banyaknya sahabat. Jadi kalau banyaknya sahabat pasti banyak yang meriwayatkan hadisnya. Berbeda dengan di Kufah, di Irak, ya jauh loh Irak itu, gitu. Yang dimana Abdullah bin Mas'ud di situ jumlah sahabat tidak sebanyak dengan yang ada di Mekah dan Madinah. Itu yang penting kita ketahui. Yang pertama. Jadi dengan itu gampang kita ingat rantai periwayatan sanad itu atau hadis itu lebih banyak terjaga apa tidak? Kalau saya salah misalnya, saya banyak nih di kita di sini. Saya salah. Antum bisa ngelurusin kan? Tapi kalau misalnya saya sendiri di situ misalnya di Dukhon, saya salah. Siapa yang ngelurusin saya? Tapi kalau saya kepleset ngomongnya di sini masih banyak yang lain. Bahasanya begitulah. Paham tuh ya? Itu untuk memudahkan kita paham. Jadi gimana dia pada waktu itu? Jadi keakuratan sanad dan riwayat di Hijaz, baik di Mekah ataupun Madinah, itu lebih terjaga dibandingkan dengan di Kufah. Sampai sini jelas ya?
Oke, Bapak pahami di situ. Oleh karena itu, karena lebih sanad akuratan, sanad lebih banyak di Mekah dan Madinah dibandingkan dengan Kufah, berbeda dengan yang berada di Kufah. Ya, kalau di di Mekah dan Madinah pastinya sampai kepada mereka sanad-sanad hadis dengan sanad yang paling tinggi. Ya, sanad-sanad hadis dengan sanad yang paling tinggi tersebut. Bahkan kita mengatakan ada rentetan sanad emas. Gimana itu? Rentetan sanad emas dikatakan. Ada masih ingat nggak? Yang dimana periwayatan dari siapa? Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Itu langsung dari Malik, Nafi' dari Ibnu Umar. Itu sanad Adz-Dzahabiyah di mana dia pendek dan sahih. Ya, makanya periwayatan sanad pada waktu di mereka hadis tersebut karena banyaknya para sahabat, kemudian mereka juga banyak yang meriwayatkan hadis pada waktu itu, pasti sanad-sanadnya lebih baik, yang lebih terjaga. Berbeda dengan yang ada di Kufah, yang dimana di Kufah tersebut lebih sedikit dan tidak diragukan lagi bahwasanya di Kufah juga ada muhadditsin. Jangan salah kita gitu. Jangan sampai salah, di Kufah itu juga banyaknya ulama hadis, tetapi tidak sebanyak yang ada di Mekah dan Madinah. Jangan sampai kita nanti berarti di Kufah itu orang-orangnya pakai ra'yu semua, enggak. Mereka juga ada muhadditsin. Ya, tidak bisa disangkal. Namun hal tersebut mereka lebih banyak yang mendahulukan ra'yi, ya, atau pendapat munculnya lebih banyak di Kufah dibandingkan dengan di Mekah dan Madinah. Kenapa? Kembali yang tadi, karena tidak banyaknya hadis yang sampai kepada mereka. Sampai sini jelas ya? Jadi tidak banyaknya hadis yang sampai kepada mereka, sampai kemudian ya periwayatan tersebut tidak sampai kepada mereka, yang menyebabkan mereka banyak mendahulukan ra'yi atau pendapat mereka. Kemudian berikutnya, ya, bahkan ahli Kufah tersebut banyak yang sampai kepada mereka periwayatan yang lemah. Banyak kepada mereka periwayatan yang lemah. Ya, jadi jangan sampai kita samakan masa kita dengan masa mereka, ya. Kalau masa kita tinggal kita buka nih, ya, tinggal buka misalnya begini, ataupun kita misalnya zaman sekarang nih, ya, kita tinggal buka saja aplikasi yang ada di sini misalnya, udah langsung rentetan sanadnya itu dibuka, ya, yang ensiklopedia hadis itu yang berbayar, tapi langsung dari mana skema periwayatannya langsung nyampe kepada kita. Hadis sahih apa tidak? Langsung dengan gampang. Makanya keilmuan pada zaman sekarang ini berbeda, ya. Contohnya saja, sekedar contoh aja. Satu misalnya, ketika kita mencari hadis di zaman sekarang, berbedanya dengan zaman dahulu. Kita tulis ada ziyadatu kabidin nun. Saya pernah mencari ini tentang makanan pembuka bagi penduduk surga. Kita buka satu misalnya, yang mana udah banyak banget ini pencariannya. Satu misalnya, riwayat Imam Muslim, tinggal kita klik, langsung muncul. Zaman sekarang, ya, kita bilang zaman sekarang. Makanya itu nanti pada perkembangan pada zaman modern. Sahih, tinggal kita klik. Dari mana, siapa merawikannya? Penceramah sekarang seperti muhaddits, padahal belum tentu dia menghafal. Jangan heran kalau orang misalnya di halaman sekian, di nomor hadis sekian, riwayat sekian, ketemu dengan sekian, karena nggak seperti dulu gampangnya. Jelas maksudnya kan? Nggak seperti dulu. Sekarang kita lihat misalnya, hadis ini jalur yang pertama diriwayatkan dari sahabat ya Abu Dzar. Dia hidup di Madinah, wafatnya 32 Hijriyah. Banyak hadis yang diriwayatkan Abu Dzar. Saya seperti orang yang ahli fikih, padahal saya nggak hafal. Jujur aja. Saya langsung mengatakan, dia meriwayatkan hadis dalam Imam Bukhari sebanyak 38, Imam Muslim sebanyak 57, Abu Dzar di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ini di Ad-Darimi 32. Seakan-akan saya adalah seorang ahli hadis yang sangat terkenal. Nah gitu. Zaman sekarang sangat dengan mudah kita melihat misalnya dari siapa, terus periwayatan-periwayatannya tersebut, jalur-jalurnya, dengan mudah seorang mendapatkannya. Terus gimana? Ya,
hadisnya sahih. Misalnya, karena ini dan itu. Dengan sangat gampang zaman sekarang. Maksudnya, jangan kita samakan zaman dahulu yang mereka itu perlu meneliti dengan zaman sekarang. Jelas? Jadi lemahnya hadis yang sampai mereka terima dengan talaki. Ya, mereka terima dengan langsung, penerimaan langsung, baik dengan sama mendengar, ya langsung di situ dengan sama. Jadi yang dimana mereka itu bisa jadi datang kepada mereka pendusta, ya orang pendusta, ya di Kufah, jauh kan dari Mekah dan Madinah. Bisa jadi datang kepada mereka itu, ya di Kufah misalnya orang pendusta telah menceritakan kepada kami, padahal dia bohong, ya padahal dia berbohong misalnya, atau mungkin buruk hafalannya itu tidak kuat. Memang dia hadir ketika misalnya ya sahabat menyampaikan hadis, dia hadir di situ. Tapi dia lupa apa yang dibilang tadi ya. Dia kebalik menyampaikannya. Ya, itu tidak bisa diterima riwayatnya. Jelas maksudnya? Jadi ulama hadis itu yang diteliti orangnya. Bukan apa yang dibawanya. Jelas maksudnya ya? Sini. Jadi mereka mendengar itu tergantung. Makanya disebutkan dalam pengertian hadis sahih, marawahu adlun tamuddabti an mithlihi muttasilus sanadi min ghairi syadhin wala illah. Contohnya misalnya dikatakan tamuddabti an mithlihi, tamuddab kuat hafalannya, ya jadi benar-benar dia ingat detailnya kayak ibu-ibu. Orang yang paling kuat hafalannya itu adalah ibu-ibu. Gimana? Detik, tanggal, jam, waktu ketika dia menerima sebuah hadiah itu dia ingat semua. Saya aja udah lupa. Tahu nggak kapan dibeliin cincin ini? Saya itu sudah ingat-ingat kapan ya cincin mana. Dia tahu pada waktu itu saya lagi begini, dikasih begini, dibeliin harganya sekian, waktu dibelinya di Damas, beratnya subhanallah. Begitulah kurang lebih. Yang paling kuat ingatannya ibu, makanya bapak-bapak hati-hati ya. Jangan pernah menyakiti hati ibu-ibu. Ingatannya sangat kuat. Tersakiti hatinya sekali, dibongkar semuanya. Ya, dan dengan detail-detailnya, tanggal, waktunya dia ingat. Dan itu benar loh. Makanya sampai Rasulullah mengatakan kan, kalau kamu berbuat baik kepada salah satu di antara mereka, sekali berbuat buruk di antara satu kepada mereka mengatakan enggak pernah dia berbuat baik sama saya. Satu aja. Dia ingat semua itu. Begitulah ibu-ibu. Taib. Kuat hafalannya ibu-ibu enggak seperti bapak-bapak. Ya maksudnya dalam hal-hal seperti inilah. Ya. Taib, kita lanjutkan yang tadi. Ini hanya iklan lewat tadi tentang ibu-ibu. Jadi mulailah di situ, ya mereka yang tadinya menerimanya, ya di si fulan telah menceritakan kepada kami, ya apakah langsung diterima hadisnya? Kalau mereka yang di Kufah, ya mereka kadang menerima riwayat tersebut dengan lemah. Makanya mereka, ya kemudian kadang tidak meneliti secara detail. Ya, nanti akan ada beberapa contohnya. Dan kalau sudah jelas si fulan itu bagi mereka itu penipu dan tidak bisa diterima, maka mereka mengamalkan dengan kias. Ya, mereka mengamalkannya dengan kias. Makanya penggunaan kias pada mereka di orang-orang Kufah lebih banyak dibandingkan dengan orang Madinah ataupun orang Mekah. Lebih banyak. Ya mengkiaskan sesuatu. Makanya nanti kalau Bapak lihat pendapat-pendapat itu boleh banyak satu contoh aja, nggak usah jauh. Yang membolehkan zakat dengan uang siapa? Zakat fitrah dengan uang siapa? Mazhab Abu Hanifah. Dibolehkan zakat dengan uang. Yang lain jumhur nggak boleh. Alasannya karena pada zaman Nabi uang itu ada, tetapi yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Tapi Abu Hanifah atau mazhab Hanafi memperbolehkan itu. Jelas maksudnya? Dilihat maslahat ya yang lebih baik bagi orang si penerima. Sekedar contoh, begitulah ya mereka pada waktu itu amal dengan kias itu lebih. Ya. Kemudian ya jangan sampai kita mengatakan juga kepada mereka tentang masalah mereka ini adanya perbedaan-perbedaan itu muncul baik dari madrasah yang ada di Kufah dan juga di Hijaz, baik Mekah ataupun Madinah. Ya, kemudian
dengan serta-merta kita mengatakan, oh sesat. Begitu loh, paham maksudnya? Oh itu yang di Kufah itu sesat itu, yang di sini itu yang paling baik. Itu kan yang di buku tadi dijelaskan, satu menyalahkan yang lain. Ya, nah, ini adanya persaingan pada mereka itu bisa terlihat. Ya, bisa terlihat adanya persaingan antara mereka yang di Hijaz ataupun di Kufah, terutama pada banyaknya periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mulai ada bantahan-bantahan. Nah, mulai muncul di situ. Makanya di bawahnya itu setelah poin ini. Setelah ini, di mana tidak menerima riwayat dari si fulan kecuali dari sini. Ya. Mulai adanya muncul bantahan-bantahan. Ketika di Kufah membawakan fatwa, tidak sampai hadis kepada mereka kan, dibawakan pendapat. Nah, sampai fatwa yang di Kufah kepada orang Mekah, ngapain berfatwa? Kan ada hadisnya. Sedangkan hadis itu tidak sampai di Kufah. Jelas maksudnya? Nah, mulailah di situ. Poin yang satu, ya ini kan dari ulama juga. Terus adanya di situ. Ya. Yang dimana mereka ini kemudian terlihat, ya, periwayatan tersebut banyak dari ahli Hijaz yang di Makkah dan Madinah, kemudian mulai ada masing-masing pendapat yang dikuatkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini pada waktu madrasah, ya, ahlul ra'yi dan juga ahlu al-fiqh tersebut. Perbedaan mereka, ya, bahkan ada di antara para ulama juga mengatakan bahwasanya baik itu dia itu adalah, ya, baik itu dia seorang imam hadis pun dikatakan pasti mereka itu akan memberikan pendapatnya. Itu maksudnya. Jadi mau dia itu ulama hadis pun ketika sampai kepada mereka, pastinya kalau ditanya sesuatu, ya, dia akan menyampaikan pendapatnya. Tetapi bersandarkan kepada hadis Nabi SAW. Tapi disebutin pendapatnya. Jadi ya yang paling kuat ya Pak, masalah ini ya begini. Kan ada hadisnya begini. Jelas maksudnya? Yang dimaksudkan para ulama tidak terlepas orang itu dari pendapat. Tidaklah terlepas orang itu dari pendapat. Mau dia itu ashabur ra'i, yang mereka yang kelompok kedua, ahli fikih itu, yang mengambil matan, ataupun ahli hadis, pastinya mereka juga memiliki pendapat. Tidak terlepas siapapun. Ya, tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali berpendapat dengan ra'i. Pastinya seperti itu. Perbedaannya itu yang ada adalah pada masalah-masalah, ya, bukan pada masalah pokoknya. Mulai pada masalah-masalah yang berkaitan dengan, ya, seperti kita mengatakan apakah ini masuk pada rukun, apakah ini masuk pada wajib, apakah ini, mulailah di situ. Ya. Kemudian di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tidak diragukan lagi, mereka juga diambil riwayat dari mereka yang sebelumnya mereka berselisih juga. Jelas kan? Jadi mereka ini di bawah mengambil pendapat, kemudian dari sahabat, yang mereka sahabat itu juga ada perselisihan di antara mereka sampai dalil kepada mereka atau tidak. Nah, yang di bawahnya mengambil pendapat sahabat itu juga yang sama-sama mereka, ya, berlandaskan kalau seandainya ada hadis kembali kepadanya, kalau tidak ya pendapat yang didengar dari sahabat tadi. Kemudian terus, artinya poinnya semua mereka ada pendapat. Tidak terlepas satupun. Ya. Kemudian yang kadang-kadang satu ulama dengan ulama yang lainnya, baik itu ulama di Hijaz, kadang tidak mengambil pendapat ulama di Irak, di Kufah. Ya sudah jelas di kita, ngapain ngambil di situ? Yang ulama di Kufah juga mereka tidak mengambil di Hijaz. Ya jelas ini Abu Hanifah dan yang lainnya, ini mereka juga seorang ulama yang tersohor seperti itu. Kemudian, ya, mulailah ada perbedaan yang sangat nampak antara ahlul hadis dan ahlul ra'i. Yang pertama, ya mungkin ini ada, kita ambil 3 poin aja atau 4. Yang nampak perbedaan pada mereka ahlul hadis
cirinya itu adalah perhatian mereka sangat kuat terhadap hadis dan athar. Ya. Dan tentang kias nomor 2. Adapun kias nomor 2. Itu poinnya Bapak ingat. Poin utamanya mereka lebih memperhatikan hadis dan athar. Adapun kias itu mereka letakkan di nomor 2-nya. Yang kedua, ahlul hadis ini lebih mendahulukan hadis daripada kias. Lebih mendahulukan hadis daripada kias. Ya. Lebih mendahulukan hadis daripada kias. Dan masalah apapun, baik masalah terjadi termasuk yang umum ataupun yang tidak. Intinya mereka lebih mendahulukan hadis di atas kias secara mutlak. Secara mutlak. Jadi hadis dulu baru kias. Adapun sebaliknya ahlul ra'i yang tadi itu mereka lebih atau mereka memiliki perhatian terhadap hadis itu sedikit dibandingkan ahlul hadis. Perhatian mereka terhadap kias itu lebih kuat. Ya, tentang kias dan yang lainnya setelah poin kita sejarah ini selesai. Kita akan sebutkan tentang ijma, tentang kias, nanti kita sebutkan. Ya, jadi perhatian mereka terhadap kias itu lebih kuat. Ya, kebalikan yang tadi gitu gampangnya. Perhatian mereka lebih kuat terhadap kias dibandingkan dengan hadis. Ya, perhatian mereka lebih kuat dibandingkan dengan hadis. Ya, jadi mereka lebih mendahulukan kias dibandingkan atau di atas khabar ahad. Ya, dalam beberapa keadaan. Ya, walaupun tidak secara mutlak, namun mereka lebih mendahulukannya. Yang berikutnya perbedaan yang tadi ahlul ra'i, ya, ahlul ra'i yang di ahlul fikih tadi juga menerima khabar ahad, ya, khabar ahad, baik hadis yang sahih, hasan dan seterusnya. Namun berbeda dalam syarat penerimaannya. Ya, yang lebih apa bahasa kita tuh? Streng apa? Yang lebih teliti banget itu ahli hadis. Ya, pertanyaan Bu Usamah kemarin tuh. Yang kurang teliti itu pada ahli ra'i. Enggak terlalu teliti amat. Enggak terlalu teliti amat sudah. Kalau ahli hadis ini sangat teliti. Kalau ahli fikih ini mereka menerima tapi enggak seteliti di ahli hadis. Ya. Dan perlu diketahui mayoritas ulama, ya, mayoritas ulama Islam itu mengakui siapa? Mengikuti madrasah yang mana? Kira-kira mayoritas ulama mengikuti madrasah yang mana kira-kira di antara dua tadi? Hadis. Ya, antara hadis dengan fikih. Maksudnya mereka ahli ra'i ini. Di antara keduanya ini mayoritas ulama mengikuti madrasah hadis karena itu yang kita bilang pondasi asalnya itu. Ya, jelas di sini mayoritas ulama di situ. Nah, poin yang kitab yang nanti muncul adalah ada madrasah zahiri, kemudian ada Mu'tazilah masuk padanya juga madrasah aqliyah. Jadi dua yang tadi di buku sudah dipahami dulu, kemudian masuk zahiri. Ya, Bapak pahami singkatnya nanti agar mudah memahami perbedaan. Kok ini ternyata kok enggak sahih, ternyata kok diamalkan, kok dalam hadis fikih kok ada gitu. Jelas maksudnya? Nah, berikutnya, ini enggak ada di buku. Ya, poin ini tidak ada di buku yang sekarang. Ya, adanya tamadhub. Mungkin ada nanti di munculnya tamadhub setelah atau fanatisme madhab. Ya, nanti itu muncul. Namun poin kita yang sebutkan sekarang kaitannya dengan madrasah yang ada baik ahlul hadis dan ahlul ra'i. Bapak pahami yang di buku dulu yang dua itu. Ya, baik. Kita tambah yang ketiga. Ya, kita tambah yang ketiga, yaitu
Madrasah Mu'tazilah. Madrasah Mu'tazilah. Karena, kenapa dibahas ini? Karena berkaitan dengan ra'i. Jelas maksudnya? Jadi, biar kita paham nanti. Madrasah Mu'tazilah ini, yang dimana munculnya itu setelah diterjemahkan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab dan dibaca oleh umat Islam. Ya, mulai muncul setelah diterjemahkan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab dan dipelajari oleh sebagian umat Islam, dan mereka terpengaruh dengan itu. Ya, dan perlu diketahui, madrasah Mu'tazilah ini bukan madrasah fikih yang diakui. Ya, bukan madrasah fikih yang diakui. Bukan mengatakan misalnya madrasah Mu'tazilah madrasah fikih, enggak. Dari pemahaman larinya. Di mana mereka kaum Mu'tazilah ini, sekarang sekali lagi bukan masalah akidah ya, ibu-ibu, Mu'tazilah adalah masalah akidah ya. Kita poinnya di masalah fikihnya. Mu'tazilah ini mereka membantah ahlul hadis dan menganggap, bahkan dalam akidah juga sama sebenarnya, tapi poin kita di fikihnya, menganggap akal lebih utama daripada nas syara' atau hadis. Nah, ini dah poinnya nih. Makanya muncul nanti termasuk terpengaruh itu ashabur ra'i, pendapat-pendapat itu. Ya. Jadi poinnya yang Bapak pahami, Mu'tazilah ini lebih mendahulukan apa? Akalnya daripada hadis. Itu aja gampangnya. Mungkin susah untuk ingat banyak-banyak, minimal Mu'tazilah ini akalnya didahulukan daripada hadis ataupun nas syara'. Ya. Pastinya kita mengatakan tidak ada riwayat fikih yang diriwayatkan daripada Mu'tazilah tersebut. Namun, ya, yang dimana orang-orang Mu'tazilah ini mereka memiliki teori-teori dalam usul fikih dan yang sudah dibantah oleh para ulama kaitan dengan teori-teori mereka. Ya, kaum Mu'tazilah tersebut. Yang dimana ketika orang-orang Mu'tazilah membawakan pendapat kemudian mulai dibantah pendapat-pendapat mereka, ya, dan pendapat-pendapat tersebut pada zaman itu sudah tersebar. Ini kita bicara masih tahap awal ya, belum belakangan loh. Pada masa-masa itu sudah tersebar luas, ya, baik mereka sudah mulai ada menulis dalam bahkan dimasukkan dalam usul-usul fikih, ya. Jadi mereka ini mendahulukan akalnya, lebih mendahulukan akalnya. Nah, poin ini juga ya tentang madrasah atau orang-orang Mu'tazilah, kita gabungkan dia dengan madrasah akliyah atau rasionalis. Ya, kita gabung, yaitu madrasah akliyah atau madrasah rasionalis, yang dimana yaitu mirip dengan Mu'tazilah ini, atau sama dia dengan madrasah Mu'tazilah ini. Karena mereka, kalau Mu'tazilah kan dia dari kitab Yunani yang diterjemahkan, kemudian mendahulukan akal. Juga sama mereka dalam hal berpikirnya. Jadi mereka ini lebih mengabaikan hadis. Jadi hadis yang sampai kepada mereka, mereka tidak terima. Mereka abaikan itu. Bahkan, ya, sebagian mereka berlebihan dalam masalah ini, ya, berlebihan dalam masalah ini kaitan dengan ya nas yang sampai kepada mereka, tidak terima sama sekali. Ya, contohnya gampangnya gini. Kenapa dalam masalah mengusap kaos kaki dimasukkan dalam masalah akidah? Ya, mengusap kaos kaki masuk dalam masalah akidah. Kenapa coba? Logikanya yang bawah yang kotor. Lah, kenapa yang atasnya diusap? Ya kan? Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan kaitan dengan masalah itu, yang kotor kan yang keinjak kaki di bawah. Loh, kenapa yang diusap yang di atasnya? Ya kan perintahnya mengusap yang di atas. Tidak, seandainya agama itu dengan akal, ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan seandainya agama itu dengan akal, niscaya
Yang bawahnya khuf lebih utama daripada yang diusap di atasnya. Namun yang disuruh di atasnya, bukan bawahnya. Nah, itulah rasionalisme tersebut muncul. Ya, jadi mereka itu tidak memperhatikan hadis-hadis, bahkan keadaan sahabat. Ya, mereka mulai pada waktu tersebut ada, bahkan pada masa kita, abad kita sekarang sudah ada. Ya, banyak mereka seperti itu yang lebih mengedepankan akal tersebut. Dan masalah-masalah tersebut adalah perhatian mereka itu terhadap sesuatu, perhatian mereka itu pada pandangan maslahat. Lebih kan yang namanya akal. Berarti yang maslahatnya di mana? Yang kotor yang bawah. Harusnya maslahatnya untuk kotor biar nggak kotor masjid, ya bawahnya dibersihin. Jelas maksudnya? Mereka lebih mendahulukan dalam masalah yang ada itu, madrasah rasionalisme ini, perhatian terhadap pandangan maslahat atau kemaslahatan. Dan tadi mendahulukan akal daripada nas. Jadi sebagian dari mereka ini menemukan dalam perkataan sebagian ulama sesuatu yang menunjukkan pentingnya ini maslahat. Ya. Kemudian maslahat tersebut yang mereka dahulukan padahal nasnya ada. Makanya dalam usul fikih juga ada jalbul masalih muqaddamun ala di kaidahnya itu darul mafasid, kebalik afwan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat. Ya, ada kaidah-kaidah nanti kita akan sebutkan. Jadi itulah yang terjadi pada waktu itu. Kemudian mulai ini berkaitan dengan ya akal. Berarti kan sudah muncul ashabur ra'yi di sini yang kita sebutkan. Adanya kontaminasi dengan siapa? Siapa? Mu'tazilah dulu. Kita bilang juga tadi Mu'tazilah, dan yang kedua masuk padanya madrasah akliyah, yaitu tentang rasionalisme tadi. Yang berikutnya, terakhir adalah madrasah zahiriyah. Dan madrasah yang ketiga ini, atau madrasah yang keempat ya afwan, yang tadi tentang akliyah itu yang ketiga, masuk padanya siapa? Ya, Mu'tazilah, atau Mu'tazilah dan akliyah itu sama kalau digabungkan. Ya, madrasah zahiriyah ini yang keempat, yang dimana muncul pada setelah zaman imam yang empat. Ya, setelah zaman imam yang empat, dan kita sudah menyebutkan tadi tentang masalah qiyas, begitu kan? Tentang masalah dalil, yang dimana dari murid-murid Imam Asy-Syafi'i sendiri ada yang bernama Daud bin Ali Al-Hammam Al-Zahiri. Ya, Daud bin Ali bin Hammam Al-Zahiri, dari pendapat dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau gampang ingatnya Daud bin Ali gitu aja. Ya, Daud bin Ali. Daud bin Ali bin Hammam Al-Zahiri ini ya muncul dengan pendapat mengingkari qiyas khafi. Ya, analogi yang tersembunyi. Mengingkari qiyas khafi. Dia mengatakan bahwasanya dia tidak ingkari, yang mereka ini mengingkari qiyas khafi. Ya, apa qiyas khafi? Analogi yang tersembunyi. Qiyas, ya, yang dia terima hanya qiyas, ya, kami tidak menerima kecuali qiyas jali, yang jelas. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala nanti kita sebutkan, wala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan uff kepada mereka. Kan bilang uff aja enggak boleh. Kan kalau mukul gimana? Nah, ada kalau uff, nah, ini mengatakan wala taqul lahuma uffin, jangan mengatakan ya, kirain siapa yang datang, kenapa nggak masuk dari tadi aja, kirain siapa ngintip-ngintip, karena hilang jadinya itu. Jadi wala taqul lahuma uff, jadi mereka muncul dengan pendapat mengingkari
kias. Kemudian madrasah al-Zahiri di sini yaitu pengikut-pengikut Daud bin Ali tadi. Ya, pengikut-pengikut Daud bin Ali tersebut. Nah, mazhab Daud bin Ali ini sebenarnya madrasahnya sudah punah, sudah hilang. Ya, madrasah Daud bin Ali ini dianggap mazhab yang sudah hilang. Namun muncul setelahnya, ya, karena dia tidak menyusun ada kitab yang berdasarkan mazhabnya Daud bin Ali al-Zahiri. Nggak ada kitab yang disusun itu. Tapi muncul setelahnya itu, yaitu yang mirip dengan metode yang dia pakai dalam mazhab Daud bin Ali al-Zahiri di sini, ya, dalam kitab-kitabnya Imam Ibnu Hazm. Nah, itu yang terkenal. Kitabnya Ibnu Hazm apa namanya? Al-Muhalla. Kitab Ibnu Hazm Al-Muhalla, dia punya kitab Ibnu Hazm yang sebenarnya metode berfikirnya, kecenderungan yang mereka ini sebenarnya ya tidak jauh. Ya, tidak jauh. Tetapi bukanlah dia satu orang begitu yang secara umumnya itu ada kesamaannya. Kemudian mulailah mereka, ya, Ibnu Hazm misalnya, ada perbedaan tentang pada Daud al-Zahiri, Daud bin Ali bin Hammam al-Zahiri ini dengan Ibnu Hazm ada beberapa perbedaan dalam masalah kias tersebut. Ya, perbedaan dia, misalnya Ibnu Hazm mengingkari kias secara keseluruhan. Kalau Daud bin Ali mengingkari kias khafi. Kalau belum dipahami tentang kias, setelah ini dia poinnya. Ya, minimal dipahami dulu poin kiasnya. Kalau tidak, nanti kita bahas pembahasan kias secara khusus. Ada beberapa perbedaan mereka tentang masalah tersebut dalam pengingkaran. Ya, misalnya baik dalam tadi masalah kias, kalau Ibnu Hazm mengingkari secara keseluruhan. Kita bilang waktu itu contohnya lagi. Jangan masuk masjid. Rasulullah mengatakan jangan masuk masjid. Apabila kalian masuk dalam masjid, maka jangan dia duduk, ya, kecuali dia sudah sholat 2 rakaat. Kalau datangnya tidur, boleh apa enggak? Kita bilang pekan lalu. Kalau datangnya dia tidak duduk, tapi dia tidur, boleh apa enggak? Abu Ishaq. Jangan apabila kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Tapi kalau dia datangnya tidur, enggak duduk, boleh apa enggak? Nah, sudah telepon. Ya, kalau dia datangnya itu duduk, nggak boleh. Tapi kalau dia tidur, boleh. Mazhab Zahiri. Kenapa? Yang dalam teksnya hadis Nabi yang dilarang duduknya, bukan tidurnya. Kalau datang tidur nggak masalah, nggak usah sholat. Gitu. Bahasanya begitu. Jelas maksudnya? Kalau off nggak boleh, kalau mukul. Ah, ini boleh berarti. Berarti maksudnya antum udah paham, alhamdulillah. Jadi kalau off-nya nggak boleh, tapi kalau mukul, kalau lain nggak masalah. Nah, berarti kan itu pendapat yang tadi jelas di sini. Nah, disitulah. Jadi kalau sudah bapak paham tentang hadis dan ra'yi, di sini poinnya. Jadi pendapat perbedaan mereka antara mazhab ahlul hadis dan ahlul ra'yi ini dalam masalah hujjiyah. Di mana para ahlul hadis mengagungkan makna yang tersurat dalam hadis tersebut, makna yang tersirat di dalamnya, kemudian yang makna yang dapat dipahami secara rasional, yaitu kias, itu pun mereka terima dalam ahlul hadis. Kalau mereka enggak, apa yang ada di riwayatnya itulah dia. Ya, itu sudah dia. Jadi paham maksudnya? Nah, jadi biar Bapak paham nanti kalau pendapat Zahiri ini sudah mulai masuk di ashabur ra'yi dia. Jelas di sini? Makanya kita bilang tadi, para ulama ya lebih melihat mayoritas kepada ahlul hadis. Demikian juga ahlul hadis ini melihat asarnya para sahabat, ya, dan menempatkan asar sahabat itu di tempat yang tinggi, berbeda dengan orang ahlul zahir. Dari mereka itu berbeda dalam masalah ini. Ada poin nanti yang mungkin saya tambah. Ada Ustaz Nurman nunggu saya di depan. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Di mana munculnya itu tahun setelah 200 Hijriah. Jadi Ibu, dia muncul itu setelah 200 Hijriah. Nah, poin yang tentang Zahiri sedikit lagi nanti saya akan masukkan, tapi jangan sampai salah ya.
mereka ini bukanlah digolongkan ke dalam 73 golongan yang masuk ke dalam api neraka. Jangan di situ pemahaman ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi kemudian mazhab zahiri ada termasuk 73 golongan yang Rasulullah sebutkan mereka termasuk. Enggak, ini pembahasan masalah fikih tentang masalah perbedaan sikap atau pemahaman mereka dalam memahami, dalam pengamalan. Jelas maksudnya? Jadi poin itulah. Jadi kalau sudah paham dalam di sini kita tahu, oh ternyata begini tuh perbedaan yang ada. Ya, jadi tentang ahlul hadis dan ahlul ra'i. Nah, barulah kalau sudah antum pahami lebih dalam tentang ini, terjawab jawaban semua yang mana yang kenapa kok ini dikatakan lemah, ini kok diamalkan. Ya, jadi jawabannya semua sudah tadi. Kalau yang ini itu tidak banyak menilai hadis dari sisi periwayatannya, namun dari isinya, yang ini lebih kepada siapa menyampaikannya daripada isinya. Kemudian kaidah yang mereka dalam menerima hadis, orang ahli fikih berbeda dengan kaidah menerima hadis orang-orang ahli hadis. Jelas di sini, makanya kita bilang waktu itu para ulama memperbolehkan mengamalkan beberapa hadis yang lemah dengan beberapa catatan. Catatan itu ahli hadis nggak terima. Jelas maksudnya? Makanya begitulah dia. Dan dalam pengamalan tidak bisa. Ya, karena ada beberapa hadis yang tidak ada pendalilannya kecuali hadis yang lemah. Selama tidak lemah sekali masih diterima. Jelas sampai di sini? Wallahu taala alam. Jadi biar pertanyaannya bisa terjawab semuanya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.